Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat ya untuk kelas 9. Nah, di sini kita akan mencari akar persamaan kuadrat. Tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan 3 cara yang telah kalian pelajari. Nah, di sebelumnya saya sudah menjelaskan mencari akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan akar persamaan kuadrat ini dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kita perhatikan ya. Kita kerjakan dulu yang bagian A ya. Di situ ada x kuadrat min 1 sama dengan 0. Oke, jadi untuk persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Ini ya, saya tulis lagi ya. Kita akan mengerjakan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Nah, untuk mengerjakan ya, mencari akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna ya. Jadi nilai C-nya di sini, ini C ya, yang nggak punya variabel itu C ya, itu harus dipindahin ke ruas kanan ya. Oke, x kuadrat min 1 sama dengan 0. Berarti x kuadrat sama dengan, ini min 1-nya saya pindahin ke ruas kanan menjadi 1 ya. Untuk mencari nilai x ya, artinya satunya ini harus diakar ya. Ini kan kuadrat nih ya. Kalau kuadrat berarti nanti satunya di sini harus diakar. Akar dari 1. Berarti x sama dengan plus minus, akar 1 berapa? Ini harus plus minus ya. Harus plus minus ya. Akar dari 1 itu adalah 1 ya. Berarti x-nya itu adalah yang atas kan plus 1. Nah, ini kita tulis 1 saja. Dan yang bawahnya itu adalah min 1 ya. Dan min 1 ya. Oke, berarti akar-akarnya itu adalah min 1 dan 1. Gini ya. Oke, kalau sudah ya, kita lanjutkan ke yang bagian B ya. Di situ ada 4x kuadrat, kemudian ditambah 4x, ditambah 1 sama dengan 0. Oke, jadi syarat ya, syarat untuk mengerjakan mencari akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, maka nilai dari koefisien dari x kuadrat itu harus 1 ya. Gitu. Karena x kuadratnya di sini 4, berarti harus kita bagi 4 ya. Kita harus bagi sama 4. Supaya 1 ya. Jadi emang syaratnya kayak gitu. X kuadratnya harus 1 ya. Karena di sini 4 ya, berarti kita harus bagi 4 supaya jadi 1. Berarti menjadi x kuadrat plus semua dibagi 4 ya. 4x dibagi 4 itu adalah 1, berarti x ditambah 1 dibagi 4 itu adalah 1/4 sama dengan 0. Oke, kemudian langkah pertama itu x kuadratnya harus 1. Langkah keduanya, nilai C-nya ya, atau konstanta di sini itu harus pindahin ke ruas kanan ya. Nah, berarti menjadi x kuadrat ditambahin sama x sama dengan, ini plus 1/4, pindah ke ruas kanan, menjadi min 1/4. Ini syaratnya ya yang harus dipenuhi. Kalau sudah ya, kemudian langkah selanjutnya, x kuadrat plus x, ini kita tulis lagi. Nah, ini harus ditambahin ya. Perhatikan di sini, ditambahin. Ditambahin sama siapa? Ditambahin sama setengah dari B. Ya, B-nya berapa sih di sini? Ini B-nya ya, koefisien dari x. B-nya kan plus 1 ya. Nah, berarti setengahnya dari 1, kemudian harus dikuadratin. Gitu. Ya. Sama dengan, ini min 1/4 ya. Min 1/4-nya saya tulis kembali. Nah, kemudian ditambahin. Nah, ini ya. Selain ditulis di ruas kiri, juga harus ditulis di sini, di ruas kanan. Setengah dikalikan dengan 1, kemudian dikuadratin. Gitu ya. Jadi harus sama ya. Antara yang sini sama sini itu harus sama. Oke, kalau sudah ya. Langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya. Berarti menjadi
X kuadrat ditambahin dengan X ditambah setengah del kali 1, itu adalah setengah ya. Nah, ini setengah kuadrat sama dengan min 1/4 ditambah, ini juga sama ya, setengah kali 1 adalah setengah, kuadratin. Kemudian, setelah bentuknya seperti ini, perhatikan di sini ya, langsung kita gabung ya. Yang depan sini sama yang belakang itu digabung. Gitu. Jadi yang tengahnya diabaikan. Berarti menjadi X plus, ini 1/2 kan ya, kita tulis 1/2, kemudian dikuadratin, sama dengan min 1/4, nah ininya dihitung. 1/2, ini dihitung ya, 1/2 dipangkatin 2, berarti 1 dikuadratin adalah 1, 2 dikuadratin adalah 4, gitu. Oke, berarti kita lanjutin lagi. X plus setengah kuadrat sama dengan, ini 0 ya, min 1/4 ditambah 1/4 adalah 0. Nah, kemudian X ditambah 1/2, ini pangkat 2 ya. Kalau pangkat 2, supaya pangkat 2-nya hilang, berarti ini yang di sini harus kita akarin ya. Plus minus akar dari 0, gitu. Nah, berarti untuk mencari nilai X-nya, itu adalah plus minus 0, akar dari 0 kan 0 ya. Ini plus setengah, pindah berarti menjadi min setengah. Nah, ini kemudian saya lanjutin ke sini ya. Saya lanjutin ke sini ya. Kita lanjutin ke sini, nggak muat ya. Oke, berarti X1-nya ya. Nah, untuk yang atas dulu ya. Yang atas itu kan plus 0 ya. Ini plus minus 0 itu kan 0 ya. Nah, berarti kita tulis 0 dikurangin sama setengah. Nah, berarti X-nya itu sama dengan min setengah. Berarti cuma ada satu dong ya akarnya ya. Oke, berarti akar-akarnya itu adalah min setengah. Cuma satu doang ya akarnya ya. Ini min setengah ya. Min 1/2 ya. Oke, ini jawabannya ya untuk yang bagian B. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke bagian C. Oke, di sini bagian C ya. Ditulis dulu soalnya ya. Min 3x kuadrat min 5x plus 2 sama dengan 0. Sama seperti tadi ya, nilai x kuadratnya itu harus 1 ya. Berarti supaya 1, ini saya bagi ya. Ini kan di depan x kuadrat min 3 nih. Ya udah kita bagi aja sama min 3. Berarti menjadi min 3 dibagi min 3 kan 1 ya. Nah, berarti menjadi x kuadrat min 5 dibagi min 3. Berarti menjadi plus 5/3 ya. Plus 5/3. Kemudian plus 2 dibagi min 3. Berarti menjadi min 2/3. Nah, ini nanti bentuknya pecahan seperti ini. Langkah pertama, x kuadratnya itu harus 1 ya. Kemudian langkah berikutnya nilai C-nya atau konstantanya ya, ini harus pindahin ke ruas kanan. Berarti menjadi x kuadrat plus, ini x ya, ini x ya, ini x ya, ditambah 5/3x, nah ini min 2/3-nya pindahin ke ruas kanan, berarti menjadi sama dengan 2/3 ya, min 2/3 tandanya berubah, menjadi plus 2/3. Nah, setelah bentuknya seperti ini ya, kemudian langkah selanjutnya, ini kita tulis lagi ya, langkah selanjutnya harus ditambahin sama siapa? Ditambahin setengahnya dari B. B-nya kan 5/3 ya. Nah, berarti dikalikan ya, setengah dari B. Berarti setengah dikali 5/3, kemudian dikuadratin. Sama dengan, ini 2/3 ya, kita tulis lagi 2/3-nya. Sama ya, ditambahin juga ya. Ditambahin sama siapa? Ini sama ya, kita tambahin lagi. Setengah dari B, berarti setengah dikali 5/3, kemudian dikuadratin. Nah, seperti ini. Oke, berarti menjadi x kuadrat, ya, ditambah 5/3, x, ditambah ini kita kaliin dulu ya, setengah dikali 5/3.
1 dikali 5 adalah 5, 2 dikali 3 itu 6 ya. Nah, kayak gini kuadrat. Sama dengan 2/3 ditambah, ini juga sama ya, 5/6 ya, 5/6 kuadrat. Nah, kemudian nanti yang bagian sini sama sini nanti disatuin ya. Berarti menjadi X plus 5/6, kemudian kuadrat gitu ya. Nanti yang di tengahnya nggak usah diabaikan saja ya. X plus 5/6 kuadrat, kemudian sama dengan, ini 2/3, ininya dihitung. 5/6 dikuadratin, itu adalah 25/36 ya. 5 kali 5, 25, 6 kali 6, 36. Berarti menjadi X ditambah 5/6 kuadrat sama dengan, ini bisa disederhanain ya. Dihitung ya. 2/3 ditambah 25/36. Berarti kita samain dulu penyebutnya ya, disamain penyebutnya. KPK-nya itu adalah 36 ya. Ini 36. Karena 36 itu bisa dibagi 3 kan? 36 dibagi 3 itu adalah 12, 12 dikali 2 itu adalah 24. Di sini juga 36. 36 dibagi 36 adalah 1, 1 dikali 25 itu adalah 25. Oke, berarti menjadi X plus 5/6 kuadrat sama dengan, ini ditambahin 24 tambah 25 itu adalah 49/36. Begini ya. Nah, ini nggak muat ya. Kalau nggak muat, ini saya terusin ke sini ya. Nanti kemudian X plus 5/6 ini kan kuadrat ya. Nah, berarti ini harus diakarin ya. Plus minus, jangan lupa plus minus ya. Plus minus akar dari 49/36. Gitu. Untuk menghilangin kuadrat ini ya. Nah, ini setelah seperti ini ya. Berarti menjadi X sama dengan, ini boleh ya, boleh dihitung ya. Ini plus minus, ini kan akar nih. Akar 49/36. Akar 49 adalah 7, akar 36 itu adalah 6. Plus 5/6-nya saya langsung pindahin ke ruas kanan ya. Berarti menjadi min 5/6. Berarti X1-nya itu adalah yang atas nih. Yang atas kan plus ya. Plus 7/6 dikurangin 5/6. Itu adalah 2/6 ya. Sederhanain menjadi 1/3. Sama-sama dibagi 2 ya. Yang X2-nya ya, yang bawah lihat nih. Ini minus ya. Berarti menjadi min 7/6 dikurang 5/6. Berarti menjadi min 12/6 ya. Min 12/6 itu adalah min 2. Nah, akar-akarnya yaitu min 2 dan 1/3 ya. Atau 1/3 dan min 2 juga boleh. Gitu. Oke, ini sudah ya untuk yang bagian C. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat min 3x kuadrat min 5x plus 2 dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna itu adalah min 2 dan 1/3. Atau bisa juga 1/3 dan min 2 ya. Kita lanjut ke bagian D. Di situ ada 2x kuadrat, kemudian min x, min 3 sama dengan 0. Sama ya seperti tadi, x kuadratnya itu harus 1. Nah, berarti ini dibagi 2 ya. Kita bagi 2, semuanya dibagi 2 ya, semua ruas dibagi 2. 2x kuadrat dibagi 2, ya berarti menjadi x kuadrat. Ini min x dibagi 2, berarti menjadi min setengah ya, min setengah x. Ini kan artinya 1 di sini. 1 dibagi 2 berarti 1/2 ya. Yang ini, yang belakang, min 3 dibagi 2, berarti menjadi min 3/2, sama dengan 0. Nah, kemudian langkah berikutnya, nilai C-nya atau konstantanya harus dipindahin ya ke ruas kanan. Min 3/2-nya pindahin ke ruas kanan, berarti menjadi 3/2 ya. Setelah itu ya, kemudian ruas kiri dan ruas kanan harus ditambahin sama setengah dari B. B-nya berapa di sini? B-nya kan min 1/2 ya. Nah, berarti setengah dikalikan dengan min 1/2, kemudian dikuadratin. Sama dengan, ini 3/2-nya kita tulis. Sama ya.
ditambahin dengan ini. Sama ya dengan ini. Jadi setengah dikalikan dengan min setengah kuadrat. Nah, seperti ini. Kita sederhanain lagi. X kuadrat min setengah X ditambahin dengan setengah dikali min setengah itu adalah min 1/4 ya. 1 kali 1 adalah 1, 2 kali 2 4 ya. Ini kuadrat sama dengan 3/2, ini juga sama, ini tambah ya. Min 1/4 dikuadratin. Gitu. Sederhanain lagi ya. Kalau udah bentuknya seperti ini ya, jadi yang di tengah itu diabaikan ya, dihilangin aja, berarti menjadi kayak gini. Kita gabung ini sama ini ya. Berarti menjadi X, ini kan min 1/4 ya. Nah, berarti min 1/4 kuadrat gitu ya. Sama dengan, nah ini 3/2-nya, kita tulis lagi, ditambah. Nah, ini yang bagian belakang dihitung. Min 1/4 dikuadratin. Negatif dikuadratin hasilnya positif ya. 1 dikuadratin adalah 1, 4 dikuadratin itu adalah 16. Oke, berarti menjadi X min 1/4 dikuadratin sama dengan, ini dihitung ya, 3/2 ditambah 1/16. Ini saya buat disamain ya, penyebutnya disamain. Yang bawah 2, yang bawah, yang penyebut yang depan 2, penyebut yang belakang itu adalah 16. Berarti KPK-nya itu adalah 16 ya. Kita tulis di sini 16. Kita isi atasnya, 16 dibagi 2 itu adalah 8, 8 kali 3 itu adalah 24. 16 dibagi 16 itu 1, 1 dikali 1 adalah 1. Berarti menjadi X min 1/4 pangkat 2 sama dengan 24 tambah 1, 25 ya. Berarti menjadi 25/16. Nah, kemudian ini kita hilangin ya. Kalau kita mau ngilangin pangkat 2 di sini, berarti 25/16-nya harus diakarin. Menjadi X min 1/4, ini diakarin ya. Plus minus akar dari 25/16. Gitu. Nah, ini kita lanjutin sini ya. Kita lanjutin sini. Berarti menjadi X sama dengan plus minus, itu diakarin ya, akar 25 itu adalah 5, akar 16 itu adalah 4. Ya, kemudian min 1/4 ini langsung saya pindahin ke ruas kanan, berarti menjadi plus 1/4. Gitu. Nah, berarti kita udah bisa cari nih X1-nya. X1-nya berarti yang atas ya, plus 5/4 ditambah 1/4. 5 tambah 1, 6 ya, berarti 6/4. Sederhanain, itu adalah 3/2, sama-sama dibagi 2 ya, 6 bagi 2, 3, 4 bagi 2, 2. Ubah ke pecahan campuran, berarti menjadi 1/2. X2-nya, ya, yang bawah kan min ya, berarti menjadi min 5/4 ditambah 1/4. Nah, berarti min 5 tambah 1 ya, itu adalah min 4 ya. Min 4 dibagi 4. Itu hasilnya adalah min 1. Nah, berarti akar-akarnya ya, itu adalah 1/2 dan min 1 ya. Oke, atau boleh dibalik ya, min 1 dan 1/2, itu juga boleh. Oke, yang D sudah ya. Berarti akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna itu adalah 1/2 dan min 1. Kita lanjut ke bagian yang E. Ini saya tulis dulu soalnya. X kuadrat min X plus 1/4 sama dengan 0. Syarat untuk melengkapkan kuadrat sempurna, koefisien dari X kuadrat ya, itu adalah harus 1. Ini udah 1 ya. Kalau udah 1 berarti udah beres ya. Nah, kalau udah 1 berarti udah. Kita lanjutin syarat yang kedua ya. Syarat yang kedua, ini C-nya atau konstantanya harus pindah ke ruas kanan. Berarti menjadi X kuadrat min X sama dengan plus 1/4 dipindahin ke ruas kanan. Menjadi min 1/4. Langkah berikutnya, X kuadrat min X itu harus ditambahin. Ditambahin sama siapa? Setengah dari B. Setengah dari B. B-nya di sini min ya, min 1 ya. Nah, berarti setengah dari min 1 dikalikan min 1, kemudian dikuadratin.
sama dengan min 1/4-nya kita tulis, ditambahin sama ya, setengah dari min 1 kuadratin. Sederhanain lagi, ditambah setengah dikali min 1 itu adalah min setengah ya. Ini kuadrat sama dengan min 1/4 ditambahin sama min setengah kuadrat. Nah, kemudian kalau bentuknya sudah seperti ini yang tengahnya diabaikan ya, kita satuin yang depan sama yang belakang ya. Berarti menjadi X min, ini min ya, min 1/2 pangkat 2 sama dengan min 1/4 ditambah, nah ini kita hitung. Min dikuadratin itu hasilnya positif ya. 1 dikuadratin adalah 1, 2 dikuadratin adalah 4. Oke, berarti menjadi X min 1/2 pangkat 2 sama dengan min 1/4 ditambah 1/4 itu adalah 0. Kita hilangin pangkat 2-nya, berarti menjadi plus minus ya. Plus minus akar dari 0. Gitu. Untuk mencari nilai X sama dengan plus minus dari 0 itu kan 0 ya. 0 ya, plus minus 0 ya. Min setengahnya pindah ke ruas kanan, berarti menjadi plus setengah. Oke, berarti untuk yang bagian E ini ya, ini bisa sebenarnya bisa langsung ya, bisa langsung. Ini plus minus 0 itu kan 0 ya. 0 ditambah setengah itu hasilnya adalah setengah gitu ya. Ini hasilnya setengah ya, berarti nilai X-nya. Nah, berarti untuk yang ini punya satu akar penyelesaian ya. Berarti X sama dengan plus minus 0 itu kan 0 ya. 0 ditambah setengah ya setengah gitu. Ya, berarti cuma satu doang akar penyelesaiannya. Berarti akar-akarnya itu adalah setengah saja ya. Nah, seperti ini. Oke, ini dari A sampai E sudah dikerjakan ya dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, selesai ya pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.